Kemarahan yang mendidik itu menyelamatkan masa depan. Contoh orang tua dengan anak. Amsal 13 ayat 24 berkata gini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ada waktunya kita memeluk, ada waktunya kita memuji, tapi ada waktunya juga kita menegur, ada waktunya juga kita marah. Marah itu dibutuhkan untuk menyadarkan orang akan kesalahan, sehingga kita bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Dia harus mengerti bahwa dia salah, supaya dia tidak jalan ke arah yang salah. Nah, firman Tuhan berkata gini, dalam Amsal 29:15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau kita bilang orang tua yang baik adalah orang tua yang gak pernah marah, justru firman Tuhan berkata gini, anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Justru yang mendapat tongkat dan teguran itu yang jadi cerdas. Kalau Anda mau punya anak-anak yang berhikmat, didiklah mereka dengan tongkat dan teguran, bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk menyelamatkan jiwa mereka. Amsal 23:13, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kadang ada orang tua yang terlalu cuek, yang gak banyak bicara, mereka pikir, kamu sudah besar, kamu bisa pikir sendiri. Tetapi sebenarnya anak-anak itu butuh ditegur. Mungkin waktu kita tegur, mereka marah, tapi percayalah, teguran itu yang akan mereka ingat. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi perjalanan hidup saya yang paling mengesankan adalah ketika saya dihukum keras oleh mama saya. Dari sepanjang perjalanan hidup saya waktu kecil didampingi mama, yang saya paling ingat adalah ketika saya duduk di depan pintu bersama mama. Mama saya itu pegang rotan kecil, kemoceng gitu ya. Kepala saya tuh ditaruh kemoceng gini, harus jawab matematika dengan benar. Kalau salah, rotan itu dipukulkan ke kepala saya, letok gitu. Saya berusaha mengingat sungguh-sungguh dan belajar sungguh-sungguh supaya jangan sampai saya dipukul dengan rotan itu. Alhasil, waktu saya ujian kenaikan kelas SMP, ijazah saya tuh untuk matematika 100. Sampai hari ini, yang saya ingat adalah pukulan rotan di kepala saya dari semua ajaran mama saya. Tapi yang justru paling menyakitkan itu yang paling mendidik. Dan hal yang kedua yang paling mendidik saya itu adalah ketika dari kecil sampai besar, saya tidak terbiasa ngomong kotor. Kenapa begitu? Karena mama saya, waktu kami kecil, mama saya bilang begini, kalau kamu berani ngomong kotor, mama akan cabein mulut kamu. Nah, saya pernah melihat anak tetangga dicabein. Itu mulutnya sampai jontor, sampai merah, nangis, teriak. Padahal anak laki-laki. Nah, saya nggak mau dicabein. Oleh karena itulah dari kecil sampai besar, saya tidak terbiasa ngomong kotor. Kalau kita pikir memarahi anak adalah membuat anak benci sama kita, tergantung caranya. Kita harus marah pada waktunya. Kita harus menghajar anak pada waktunya. Ada orang tua yang selalu marah, selalu menghukum, selalu mengkritik, gak pernah muji anaknya. Kita harus ngerti kapan waktu kita marah dan bagaimana cara kita marah. Jangan pukul anak untuk menyakiti mereka, tapi pukul mereka dengan kasih sayang supaya mereka jera, mereka ngerti, mereka salah. Harus dengan kesadaran mereka tahu saya layak dipukul. Supaya mereka ngerti limit apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Kemarahan kita yang mendidik akan menyelamatkan anak-anak kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.